2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit terkait teknik isolasi DNA dari bakteri. Di sini kami memilih jurnal dengan judul Molecular Evaluation of the Impact of ND-YAG Laser and Static Magnetic Field on Genomic DNA of some Bacterial Isolate using RAPD-PCR. Perkenalkan, kami dari program S1 jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Lutfia Muti. Saya Muhammad Putra Jendaris. Saya Syifa Penaza Putri. Saya Juwita Puspa Asmarani. Berikut pemaparan materi kami. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum dan tahapan awal pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menilai dampak laser ND-YAG dan SMF terhadap pertumbuhan sel dan perubahan DNA beberapa spesies bakteri menggunakan teknik perhitungan kalori dan uji RAPD-PCR. Yang pertama, pengumpulan sampel. Sampel klinis luka kulit dikumpulkan dengan kapas steril dari 3 wanita lanjut usia yang dibawa ke rumah sakit pendidikan Tikrit di kota Tikrit. Sampel segera dikirim ke Laboratorium Mikrobiologi, Departemen Biologi, Universitas Tikrit di Irak. Lalu yang kedua, analisis mikrobiologi sampel klinis. Sampel dikulturkan pada media yang berbeda meliputi agar nutrisi, agar darah, dan agar manitol. Selain agar Kilby-Bear untuk mendeteksi kerentanan Segalete bacteria, bakteri yang diisolasi diidentifikasi berdasarkan morfologi koloni, pengukuran aktivitas hemolitik pada 5% darah domba, uji motilitas biokimia konvensional untuk mengidentifikasi Sagittus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Kemudian diidentifikasi menggunakan Vitex 2 Compact System sesuai dengan instruksi pabrik. Sekian tahapan awal dari penelitian ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengelompokan eksperimental dan pengobatan. Dari masing-masing isolat pada media diam satu koloni bakteri diambil ditambahkan ke kaldu infus jantung otak dan disentrifugasi selama 10 menit pada 6000 rpm. Pelet digabungkan menggunakan pusaran dan disuspensikan dalam 5 ml larutan garam normal setelah dibilas beberapa kali dengan larutan garam setiap isolat. Persuspensi kemudian diencerkan secara serial dan kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Perhitungan total yang layak dilakukan pada cawan yang berisi 30-300 koloni bakteri, 9 kultur kaldu yang mengandung 1 mili pengenceran yang sesuai untuk setiap suspensi. Bakteri disiapkan dan kemudian dibagi menjadi 3 macam kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok yang tidak diberikan perlakuan, lalu kelompok yang kedua yaitu dipaparkan laser ND-YAG menggunakan panjang gelombang 1064 nanometer, energi 500 mili, frekuensi 5 Hz, waktu pemaparan selama 20 detik dan jarak 10 cm dari perangkat laser Jerman. Kelompok ketiga terkena SMF yang dihasilkan oleh magnet dipolar yang dibuat secara lokal 500 mt, waktu pemaparan selama 20 detik juga, dan kekuatannya diukur dengan teslameter di Departemen Ilmu Fisika Sekolah Tinggi Sains Universitas Tikrit setelah masa inkubasi 24 jam dan pemaparan laser ND-YAG dan SMV. Prosedur perhitungan koloni dilakukan pada semua sampel yang diberikan perlakuan. Tidak kemudian nilai rata-rata untuk masing-masing kelompok dihitung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Interaksi DNA dari sampel klinis Streptococcus aureus dan Sagalacti ditanam pada agar kedelai kritik yang ditambah dengan 5% darah manusia. Sementara Pyruginosalat dikultur pada agar nutrisi. Kultur inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Streptococcus agalacti dan Streptococcus aureus DNA
diekstraksi menggunakan kit ekstraksi DNA genom Wizard Promega AS mengikuti instruksi pabrik dan disimpan pada suhu kurang 20 derajat Celcius. Sementara itu, DNA diekstraksi dari Pyromygosa dengan metode yang dijelaskan oleh Den dan Kunz. DNA yang diisolasi dari masing-masing spesies diencerkan dan kemurnian serta konsentrasinya ditentukan dengan mengukur serapan pada 260 dan 280 nanometer menggunakan nanodrop atau thermoscientific Jerman sebelum prosedur amplifikasi PCR dilakukan. Kesimpulan pada temuan penelitian ini mengungkapkan laser Nd:YAG adalah teknologi yang menjanjikan dalam mempengaruhi penyembuhan luka kulit yang terinfeksi dan efeknya melebihi efek SMF pada bakteri yang resisten terhadap antibiotik seperti Salmonella, S. aureus, dan P. aeruginosa. Uji biomarker RAPD PCR juga berguna untuk menilai efek biologis dari radiasi dan medan magnet statis pada bakteri. Direkomendasikan agar aktivitas antibakteri laser SMF dan Nd:YAG terhadap bakteri patogen lainnya diselidiki. Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etika College of Science, University of Tikrit, dan College of Nursing University of Kirkuk, Irak dengan nomor referensi 30/7/1874 pada 18 November 2021. Persetujuan tertulis telah diperoleh dari peserta sebelum mendaftar dalam penelitian ini. Sekian pemaparan dari materi kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari materi kami yang kami sampaikan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.